Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah se-Indonesia dan sedunia adem. Adem hatinya, adem pikirannya, adem rumah tangganya, adem di kantor, di pabrik, di sekolah, di kampus, di perusahaan, di lembaga, organisasi, yayasan tempat pada beraktivitas, adem di sawahnya masing-masing, di kebunnya masing-masing, di peternakannya masing-masing, adem di mana aja dia berada, adem di majelis taklimnya, adem di rumah-rumah ibadahnya semua, insyaallah adem. Di mana tempat di Indonesia adem semua, amin. Baik, bagus, cakep kehidupannya, cakep rezekinya, cakep seluruh keluarga dan anak keturunannya. Bisa saling maaf-maafkan, ridho meridhoi, insya Allah. Konon gitu ya, ada orang yang cakep banget juga perangainya, akhlaknya gitu. Suatu saat dia keinjak, kakinya keinjak. Kan maksimal itu ya, maksimal. Biasa kan kita suka dengar begini kan. Orang minta maaf gitu. Dia yang keinjak, dia yang minta maaf. Maaf ya Pak, kaki Bapak nginjak saya. Itu maksimal. Biasanya begitu. Tapi ada nih orang begitu konon yang punya prinsip, begitu dia diinjak orang, keinjak sama orang, terus dia lihat yang nginjak itu bahagia. Jadi begitu dia diinjak nih atau keinjak sama orang, terus yang diinjak atau keinjak ini ngelihat yang nginjak itu bahagia. Masya Allah, Sambas hadir. Makasih buat seluruh teman-teman yang hadir. Sekali lagi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan adem satu negeri, satu dunia, amin. Nah, ini ada orang yang keinjak, ya. Terus orang yang keinjak ini, kakinya sebelah keinjak, dia ngelihat yang nginjak ini bahagia. Apa kata yang diinjak? Pak, masih ada satu kaki lagi. Luar biasa. Masya Allah, masih ada satu kaki lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia kata masih ada satu kaki lagi. Kenapa? Apa pasal? Karena yang nginjek itu bahagia katanya. Saya termasuk agak nerapin tuh. Saya tahu gitu dengan izin Allah ada satu orang gitu ya, yang ngejar-ngejar kita gitu, nyari-nyari apa yang jadi kesalahan gitu. Terus dengan izin Allah saya tahu di hidupnya dari situ. Dari kasus-kasus yang ditimbulin, dari kasus-kasus yang dimunculin. Terus ngobrol sama istri. Ya udah kalau emang itu dia usahanya di situ, jalannya di situ, rizkinya di situ, ya kita redo aja biar rizki dia halal. Allahu Akbar. Iya. Ada orang gitu ya yang disikut gitu, yang dihajar gitu, habis udah difitnah gitu ya, sampai keluar dari kerjaannya, hancur pekerjaannya. Tapi yang memfitnah, yang menghancurkan, terus dia lihat
Naik tuh jabatannya. Naik tuh dia punya karirnya. Ada loh orang-orang yang kemudian bagaimana ceritanya. Dia maafin. Dia ridoin. Dia seneng. Orang yang membuat dia keluar dari pekerjaannya sekarang ada di situ. Dia berdoa mudah-mudahan jabatan itu dengan diisi oleh dia lebih baik daripada dia sebelumnya. Wah, hebat banget tuh. Hebat, udah hebat banget. Hebat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Mudah-mudahan satu Indonesia, satu dunia bisa sanggup begitu. Kalau cuman maafin doang ya. Apalagi kata-katanya begini, gue maafin dah. Tapi ntar di akhirat kita ketemu. Gue maafin, tapi biar di neraka. Oh ya, aduh. Aduh, itu mana namanya belum top. Kalau mau top lagi bagaimana ceritanya? Kalau mau top lagi ceritanya, maafin dengan bahagia gitu. Maafin dengan bahagia. Jadi maafinnya jangan tanggung-tanggung. Maafinnya dengan mendoakan yang menjahati, yang menyakiti, yang membuat kita jadi susah dengan izin Allah, yang membuat kita menjadi menderita, jadi punya utang, jadi hilang pekerjaan. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi saya ulangi. Mudah-mudahan Indonesia adem, satu dunia adem, bisa saling maafkan, nggak saling nyinyir, nggak saling balas-membalas. Kalau itu berupa kesalahan dan keburukan, cacian, makian dan hinaan, bulian, fitnahan, dan perlakuan-perlakuan buruk, tulisan-tulisan buruk, enggak, udah. Ite maafin aja udah. Dan kita juga saling minta maaf. Belum tentu kita nggak punya salah juga. Bismillah, dan ini berlaku di mana aja urusan. Ame orang rumah kah? Bukan aib kok orang tua minta maaf pada anaknya. Bukan aib kakak minta maaf sama adiknya. Bukan aib kemudian. Yang gedean minta maaf sama yang kecilan. Yang kayaan minta maaf sama yang miskin. Ya, yang punya power, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan minta maaf sama yang lemah. Bukan aib. Wah, itu kemuliaan itu. Kemuliaan. Bukan aib. Kakek maafin cucunya, minta maaf sama cucunya. Bukan aib. Ya. Dan memberi maaf itu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas beban, ya Allah. Saya gak mau melepas beban, Jadi enteng tuh kehidupan, ya kan? Ya kan, dendam, amarah itu kan kebusukan. Kita kalau naruh yang busuk di lemari, di kulkas, apa jadinya? Wah, Korea menyimak, makasih ya Allah. Ayo pada pulang kampung nih tuh. Di kampung enak banget. Dah, coba dah. Amalan yang bisa gampang bikin orang masuk surga, coba. Maafin. Kamu minta maaf udah. Udah kelar urusan. Udah kelar dah urusan. Lihat tuh Allah ya. Lihat tuh Allah. Segitu tingginya dia, maha tinggi. Segitu kuasanya dia, maha kuasa. Segitu dia baiknya, maha baik. Nabi Allah Adam dari nol diurus sama dia. Nabi Allah Adam dari nggak ada sampai diadain sama dia. Dari belum muncul sampai dimunculin sama dia. Belum muncul aja udah dibilangin, nih Adam nanti jadi pemimpin kalian semua. Nih Adam nanti jadi khalifah kalian semua. Nih Adam nanti bakal jadi orang besarnya kalian semua. Kalian kudu dengar, kalian kudu taat, kalian kudu tunduk, kalian kudu patuh. Dia disiapin nih sama aku, kata Allah, menjadi pemimpin kalian semua. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Adam disiapin, dikasih segala keperluan, kebutuhan yang membuat Adam emang bisa menjadi khalifah, benar menjadi khalifah. Dikasih ilmunya, dikasih fasilitasnya, dibimbing, diajarin, terus diadu sama yang lain. Dan kemudian nampaklah kebenaran bahwa memang Adam itu memang khalifah.
Gitu kata Qurannya. Kita ngaji sebentar deh, biar tambah adem hatinya si Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Itu ayat 30 sampai 37 surah Al-Baqarah. Ini lawannya Nabi Adam nih Allah. Nggak kelas banget. Nggak kelas banget Adam ngelawan Allah. Adam durhaka sama Allah. Dan kadang-kadang kita punya lawan tuh bukan siapa-siapanya kita juga.
kita nggak kenal misalnya, kita nggak pernah ngempanin dia misalnya, kita nggak pernah ada kebaikan buat dia misalnya. Kalau dia jadi lawan kita, ya wajar aja, orang dia nggak pernah dekat sama kita juga gitu. Tapi kan kalau Nabi Adam beda. Ntar kita lihat ya, betapa emang Allah itu maha memaafkan. Lah terus kita siapa? Kalau nggak bisa saling memaafkan, dia satu sama yang lainnya. Ada temen dia nggak bisa maafin kita, nggak apa-apa. Mulai dari kita aja maafin dia, udah selesai. Kita punya pelanggan. Ya, kita ingat gak kita sekolah zaman dulu nih yang seumur sama saya. Emangnya ibu kantin nggak tahu tuh kita nyolong bakwan dia? Hah? Ngambil 2 lu hitung 1. Ngambil 5, lu hitung 2. Hah? Kerupuk, iya. Hah? Kita ambil tuh, nggak dihitung. Apa dia nggak tahu? Dia tahu. Cuman dia maafin aja, betul nggak? Dia maafin aja udah biar. Dia nggak punya jajan kali, gitu ngomong. Allah, ayo siapa yang suka nyolong bakwan zaman dulu? Ikut ngantri di tukang bakso, tapi bayarnya kagak. Siapa tuh, gue kali ya? Aduh, bener-bener dah. Tapi tukang bakso paham, orang diinget mangkoknya. Mentang-mentang yang apa dah? Yang ngantri banyak dipikir nggak bakal tahu nih si abang gitu kan. Oh, kita pulangin mangkoknya kagak kita setor duitnya. Tapi tukang bakso udah maafin kita aja. Tukang es juga begitu. Tuh ibu kantin, ibu warung. Bapak kantin, bapak warung di sekolah kalau masih pada hidup, temuin tuh, cium tangan lo, bayar bakwannya. Donatnya bayar. Dia tahu tapi dia maafin aja kita. Kenapa? Dia nggak mau kita nanti kesendat-sendat sekolahnya. Allah, dia nggak mau nanti kita jadi nggak barokah hidupnya. Dia nggak mau kita kemudian nggak dapat ridho Allah. Terus dia kasihan sama kita, biarin udah, biar. Nah, Allah ini siapa? Dia yang nyiptain Adam. Dia yang kasih Adam ilmunya. Dia yang kasih Adam hartanya. Dia kasih Adam kekayaannya. Bahkan satu surga melayani Adam. Tuh, coba itu. Allah. Oh, tapi tiba-tiba Adam melanggar dia punya aturan. Di depan matanya Allah. Di depan pengawasan Allah. Di surganya Allah sendiri, Adam udah melanggar. Tapi apa kata Allah? Udah, Adam mah kegelincir aja. Gitu. Kagak tuh. Kagak murka loh. Udah, Adam kegelincir doang. Ya, apa kata Allah kan? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Tuh, coba. Udah kegelincir doang dia mah. Cuman karena aku ada aturan, ya mesti dipakai dong aturannya. Apa aturannya? Ya keluar dah. Tapi kan keluarnya Nabi Adam tuh dianterin sama Allah. Nggak dibuang muka sama Allah. Dianterin. Terus setan juga begitu keluar, dia minta tuh setan sama Allah. Apa permintaan setan? Minta ilmunya Allah. Minta izzahnya Allah. Fabi'izzatika, begitu katanya. Oke, aku keluar ya Allah. Tapi minta ilmumu, minta kekuatanmu, minta kekuasaanmu. Aku mau menggoda umat manusia dengan kekuatanmu itu, dengan kekuasaanmu itu, dengan ilmumu itu. Terus apa kata Allah? Pakai dah. Wih, coba. Kapan nggak merinding tuh kita? Terus kita yang bukan siapa-siapa, kita nggak mau maafin. Kita murid nggak mau maafin guru. Kita jemaah nggak mau maafin ustadz. Kita santri nggak mau maafin kiai. Kita siapa? Kita anak nggak mau maafin orang tua. Kita adik nggak mau maafin kakak. Kita tetangga nggak mau maafin tetangga. Kita saudara nggak mau maafin saudara. Kita siapa? Kita peserta nggak mau maafin panitia. Panitia udah kerja cakep-cakep. Oh, subhanallah dah. Udah, bukan cuma 2-3 hari terakhir dia nyiapin acara. Berminggu-minggu, bulan-bulan stres. Tapi ada satu kejadian bikin tuh acara bubar, bikin tuh acara hancur, bikin tuh acara nggak jadi. Terus kita tambah marah-marah lagi sama dia, bisa gantung diri tuh dia. Udah mah dia jadi butang gara-gara kita, kemudian gagal beracara, betul? Terus gimana? Bagaimana kita urusannya nih? Kita tiru caranya Allah. Allah maafin Adam. Allah anterin Adam biar dikeluarin juga dianterin. Nggak pakai dibuang muka, dianterin. Apa kata Allah? Adam,
Wa qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adam, memang kamu aku keluarkan berikut istrimu ke bumi. Tapi di sana aku siapin nih, disiapin sama Allah dah tuh pegunungan. Apa aja disiapin Adam. Ini sama sama di sorga. Bedanya kamu berdua sama istri kamu mesti usaha. Kalau di sorga udah gak ada usaha. Tapi yang bisa dipetik apa itu dari Allah Subhanahu Wa Taala punya sikap kepada Adam. Allah bener-bener dari nol tuh Adam, dari kagak ada sampai ada. Artinya pantas banget buat Allah tuh murka sekali tuh, pantas lah. Kalau kita kadang-kadang bukan siapa-siapanya kita. Cuma nyepret doang kita punya mobil, nyepret doang kita punya baju. Iya, nyepret doang kita punya kendaraan, bikin kotor doang kita punya motor. Ada orang nyenggol kita punya handphone, jatuh handphone kita. Nah loh, bagaimana ceritanya tuh? Kita maafin apa kita bilang-bilang sama dia nih? Lo tuh ya, nggak tahu nih handphone nih, gua nabung 2 tahun lo ya. Dasar lo, gitu misalnya. Allahu Akbar. Tapi kita alih-alih kita lihat sama dia. Terus kita tanya sama dia. Aduh, alhamdulillah handphone saya jatuh. Makasih ya Pak. Mudah-mudahan ngawasilah handphone jatuh ini. Allah kabulin doa saya. Hidup saya nggak jatuh lagi. Cakep dah itu, cakep dah. Ada orang ditabrak sama motor, jeder mobilnya. Turun dia, nepi dia. Terus dia lihat mobilnya lecet, rusak. Terus dia lihat motor tuh orang yang nabrak. Bukan kesalahan dia, mobil, tapi kesalahan tuh motor. Asli kesalahan tuh motor. Tapi dilihat tuh motor bengkok. Alih-alih dia marah, cakep banget. Seperti filosofi kaki tadi. Orang keinjek kakinya satu. Tapi begitu keinjek, dia lihat yang nginjek itu bahagia. Dia kasih lagi tuh kakinya. Pak, Bapak bahagia bener nginjek kaki saya. Nih masih ada satu, silahkan diinjek. Allah. Ngeliat tuh motor bengkok. Motornya motor lama, motor tua. Tapi emang motornya sih cakep bener. Kayak kerawat begitu. Astrea Prima 91. Ya, dia bukan motor murah juga itu mah ya. Bengkok tuh motor. Terus dia tanya, ya Allah Pak, motornya gimana ini Pak? Ya, saya minta maaf ya Pak. Saya udah nabrak Bapak. Udah gak apa-apa. Tapi motor Bapak bagaimana? Ya begini dah Pak. Yuk, kita ke bengkel yuk. Ya Pak, saya gak bisa Pak. Gak bisa betulin mobil Bapak. Motor saya aja begini, saya gak tahu nih. Ini motor buat saya kerja Pak. Bukan ke mobil. Bengkel motor. Udah, kita masukin bengkel motor. Nanti situ pakai motor saya. Situ ikut ke rumah saya. Situ bawa motor saya. Allah, bisa kita begitu. Kalau kita bisa begitu, Allahu Akbar. Allah, salam deh buat Indonesia. Asli adem Indonesia mah udah. Duduk makan-makan kelar udah. Duduk makan-makan nih kelar udah. Kelar. Insya Allah kelar. Kelar udah beres. Tersiapa sama siapa yang ribut, ya nggak? Kita coba doa dulu dah. Ya Allah, yang pada ribut nih, biar duduk, biar pada makan toprak bareng, biar pada makan gado-gado bareng sama kerupuk. Karetnya 2, pedas. Biar pada ngopi deh bareng, ngopi, ngeteh bareng dah, udah duduk dah, udah. Udah dah Indonesia mah. Udah Indonesia mah nggak ada bakat. Nggak ada bakat buat perang terus-terusan, nggak ada bakat. Udah orang Indonesia mah yakin, ribut terus-terusan, nggak ada bakat. Beneran, nggak ada bakat. Nggak ada bakat. Indonesia perang mulu, nggak mungkin Indonesia mah. Udah Indonesia mah artinya udah emang cakep. Allah udah ciptain orang Indonesia itu secakep alamnya. Waduh, nih dengerin nih. Allah nyiptain orang Indonesia secakep alamnya. Allah, hatinya, pikiran secakep alamnya. Ya namanya kalau ada orang begini begitu, namanya orang lagi capek barangkali. Gitu aja udah pikirannya. Gitu aja pikirannya. Kayak bapak kita, ibu kita pulang dari mana-mana dia capek. Terus dia ngeliat nih piring kotor. Wow, nyap dah tuh. Ya, tapi kita jadi anak bagaimana ceritanya? Terima aja satu, emang kita salah kali. Gitu kan ya.
Ketahuan bapak ibu kita mau pulang dari kerjaan, dari kantor, dari mana-mana, kondangan apa kita nggak tahu di jalanan bagaimana ya. Hah? Di jalanan kita nggak paham seperti apa. Begitu pulang ke rumah kan pengennya rumah adem ya. Tapi begitu sampai rumah, ya Allah ya salam. Ada yang nyontek dia punya hati. Cetak kesontek tuh hatinya. Wow, tuh anaknya dimaki-maki sama dia. Tapi ini anak maafin aja udah. Iya, satu emang gua salah. Dua emang bapak gua sama ibu gua mungkin capek kali dia. Ya udah dah, kata si Ustadz, bukan aib. Bukan aib, minta maaf sama maafin. Udah. Terus si anak langsung dibenahin piring. Enggak, bukan dia marah-marah. Dasar orang tua. Bisanya marah-marah doang. Enggak begitu. Tak kalau orang tua udah hilang bagaimana? Hah? Kalau orang tua udah nggak ada bagaimana? Nggak sempet dong maafin. Seorang suami punya salah, si istri kagak mau. Nggak mau ngelihat suaminya. Dia pergi aja ngadep tembok. Wah, kagak taunya begitu subuh bangun, lakinya meninggal. Nah loh. Dah, udah dah. Hah? Padahal kalau dia bisa maafin, paling enggak. Paling enggak, udah nggak ada penyesalan, iya kan? Paling enggak tuh udah nggak ada penyesalan. Orang tua marah sama anak. Begitu anak pergi keluar rumah, anak ketabrak. Waduh, kalau ketabraknya nggak kenapa-napa. Kalau ketabrak sampai lumpuh. Sampai mati dia. Waduh, nyeselnya kayak apa? Udah, jangan lama-lama. Maafin aja udah. Maafin aja udah. Cakep dah udah. Allahu Akbar. Tiru tuh Allah. Sebagai penutup. Apa kata Allah kepada Adam? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Udah Adam, kata Allah, aku terima pertobatanmu dan pertobatan istrimu. Udah gitu. Kamu bangun sono. Kamu bangun kehidupanmu yang baru, ntar balik lagi ke sorgaku, kata Allah. Kenapa? Aku ini At-Tawwab, aku ini Ar-Rahim. Aku ini maha penerima tobat, aku juga maha penyayang. Udah dah, pergi dah. Pergi baik-baik, aku antar kamu, aku siapin semuanya. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama. Gitu. Udah disiapin kata Allah. Udah tuh. Nah, yang baik dah di bumi ya. Nanti begitu wafat, kamu kembali lagi padaku di sorga. Allah. Oke Indonesia, ya. Udah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang masih nyimpen marah? Siapa yang masih nyimpen amarah? Siapa yang masih nyimpen emosi? Siapa yang masih nyimpen dendam? Mendingan nyimpen duit. Aduh. Kulkas ya isinya barang-barang busuk. Bau tuh kulkas. Bisa rusak tuh kulkas. Lemari itu ya. Kalau diisi sama barang-barang busuk. Ikan busuk, daging busuk, buah busuk. Terus didiemin. Lama-lama hancur itu lemari. Terus bagaimana kita punya otak. Kita punya hati. Kalau bawaannya ya. Kita marah mulu, dendam mulu. Ya maki-maki mulu. Balas-balasin terus gitu. Jangan dah. Udah keluarin aja yang busuk-busuk tuh dari lemari, dari kulkas ya. Hah? Oh udah dah. Habis itu kita bersihin tuh dah. Kita lapin. Nah ngelapnya itu pakai apa? Pakai istighfar. Nah orang tua nih begitu udah ngadem. Ibu, bapak udah ngadem. Udah apa? Dia merasa, iya gue salah. Gue tadi maki-maki anak gue. Terus dia ngobrol sama anaknya, nak. Maafin bapak ya. Maafin juga ibu lo ya. Pusing. Tadi di jalanan ditagih orang. Nah bener kan. Dia ngomong begitu, dia marah begitu apa? Karena dia capek, dia pusing. Ya udah. Iya pak, bu, saya juga minta maaf. Udah. Maafin bapak, maafin ibu. Cakep kan? Bukan, lo minta maaf dong. Ayo, lo minta maaf lo. Lo jadi anak lo, minta maaf. Bukan bapak minta maaf sama anak minta maaf sama bapak. Nggak begitu. Pokoknya berlomba-lomba aja saling minta. Enggak pak, saya yang anak nih yang jadi anak nih minta maaf. Enggak. Bapak yang salah. Bapak yang minta maaf. Cakep. 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 Ya Allah. Udah. Jangan nyebut orang lain. Nyebut diri kita aja. Nyebut diri kita aja. Udah. Kalau ada orang bilang siapa yang paling salah? Saya. Udah gitu aja. Siapa yang paling? Udah saya. Siapa yang? Udah saya. Udah saya. Gue gampar loh.
Gue udah minta maaf lu masih nunjuk juga. Udah, kadang-kadang itu ujiannya orang minta maaf. Makin minta maaf, makin dipepes ke yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, makin kita dibawa, ntar Allah yang makin naikin. Percaya omongan saya. Udah ikhlas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada apa-apa di Indonesia. Nggak ada apa-apa. Aman, insya Allah. Ya, bagaimana pikiran kita udah? Pikiran kita berantakan di negeri. Pikiran kita hancur di negeri. Pikiran kita ini kotor di negeri. Pikiran kita ini wah ini brengsek di negeri. Udah jangan. Kita mikirin baik-baik aja udah, biar jadi doa. Insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah bikin senang seluruh negeri. Amin. Allah angkat derajatnya, sambil Allah angkat juga segala balanya, segala musibahnya, segala bencananya, ya, segala kesusahannya, segala kesulitannya, segala permasalahannya yang dihadapi seluruh negeri, baik bangsanya sendiri atau negaranya itu sendiri. Ala hadin niyya wa likulli niyyatin salihah. Wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga buat semua hajat. Semua keinginan, semua cita-cita, semua impian, ya insya Allah mudah-mudahan kabul semuanya. Ya apa aja yang menjadi impiannya kabul, dan apa aja yang menjadi persoalannya beres. Rizkinya banyak, ya banyak sebanyak-banyaknya, luas seluas-luasnya, manfaat semanfaat-manfaatnya. Jadi orang gede semua, jadi orang besar semua, jadi orang bahagia, senang, tenang, selamat, aman, dilindungin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan akhiratnya, panjang-panjang umurnya, sehat-sehat badannya, murah-murah rezekinya. Jadi orang yang dermawan, ya bisa bangun masjid di mana-mana, bisa bangun sekolah, madrasah, pesantren di mana-mana, bisa bangun toko di mana-mana, bisa bangun pabrik, perusahaan di mana-mana. Jadi orang hebat dunia dan akhirat, insyaallah diampunin oleh Allah dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Seluruh dosanya nggak ada lagi yang bersisa, diampunin, bahkan diampunin sebelum dia melakukan dosa yang barunya, sampai nanti akhir hayatnya husnul khatimah, lalu kemudian di alam kuburnya enak, ya dibangkitkan juga enak, sampai kemudian lolos masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut seluruh orang dah nggak ada yang bersisa, masuk surga semuanya, amin. Sampai ketemu Allah, melihat wajahnya Allah, bercakap-cakap dengan Allah, dalam keadaan Allah redha banget sama kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sampai ketemu, saya Yusuf Mansur, Presiden 2024. Amin aja nggak mau, aneh loh. Kan enak punya presiden ya, kerjaan yang ngaji, mulu ngaji. Ingetin jikir, oh jikir belum? Ingetin sedekah, mulu udah sedekah belum? Ayo, gitu. Udah baca Yasin belum, man? Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, itu aja udah. Saya mah kalau jadi presiden pusing kalau nggak begitu ya. Nggak mau pusing saya mah. Malam-malam menjalan tidur, warga, masyarakat yuk baca Al-Mulk dulu, Al-Mulk, baca Tabarok, yuk bareng yuk. Aneh dari istana situ pada dari tempat masing-masing. Bismillah, cakep banget dah. Pagi-pagi kita bangun nih ya, kita ajan, presiden ajan, di broadcast ke seluruh negeri, mantap. Terus habis subuh, ngaji lagi dah. Ar-Rahman, iya pagi-pagi dipimpin di Indonesia ngaji Ar-Rahman sama presidennya, masya Allah. Terus jam 8 kita nongol, jam 7, jam 8 kita nongol lagi. Warga, udah duha belum? Gitu. Terus setengah 12 muncul lagi, woi Johor. Kayak mak kita nyariin kita, udah semayang belum tong? Gitu. Ya makasih deh, saya Yusuf Mansur, Presiden 2024. Kalau bercanda yang cakep ya sayang ya. Semua kalau bercanda yang cakep, baik buat diri dia maupun buat diri orang lain. Kalau bercanda yang cakep, misalnya gue doain lo jadi orang kaya, gitu kalau bercanda tuh. Woi bos, nah gitu kalau jadi orang kaya, panggilnya bos, gitu. Makasih ya.
Jazakumullahu ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.